Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh hadhihi naqatullah lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم walakin la tuhibbun nasihin. Shadaqallahul azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-73 sampai dengan ayat ke-79. Diterjemahkan ke-6 ayat ini ke dalam bahasa Indonesia, artinya lebih kurang demikian. Dan kepada kaum Thamud kami telah mengutus saudara mereka yang bernama Saleh. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, perhambakanlah dirimu kepada Allah. Tidak ada untukmu sesembahan lain selain daripada Allah. Ini seekor unta betina dari Allah menjadi ayat untukmu. Biarkanlah unta ini makan di permukaan bumi Allah. Jangan kamu sentuh unta ini dengan sesuatu yang jelek dan menyakitkannya. Nanti kamu akan ditimpa oleh azab yang pedih. Wahai kaumku, ingatlah ketika Tuhan menjadikanmu menjadi pemimpin dunia sesudah kaum Ad, dan Tuhan memberikan kekuasaan untukmu di permukaan bumi. Kamu membuat di dataran-dataran bumi mahligai-mahligai dan istana-istana
dan kamu melobangi gunung-gunung untuk jadi rumahmu. Ingatlah kurnia-kurnia Allah. Jangan kamu hidup di permukaan bumi membuat kerusakan. Menjawab orang-orang terkemuka yang memperlihatkan kesombongan di antara kaumnya. Mereka berkata kepada orang-orang yang lemah yang telah beriman di antara mereka, katanya, apakah kamu mengetahui bahwa Saleh ini sebenarnya Rasul dari Tuhannya? Orang-orang yang lemah menjawab, kami terhadap segala risalah dan pelajaran yang dibawa Saleh beriman. Menjawab orang-orang yang bersombong-sombong di antara mereka, kami terhadap apa yang kamu imani itu kafir. Maka lalu mereka menyembelih, menikam unta betina itu. Lalu mereka berbuat kejahatan, melanggar segala perintah-perintah Tuhannya. Dan berkatalah mereka, wahai Saleh, cobalah datangkan apa yang dijanjikan Tuhan untuk kami itu, sekiranya kamu benar Rasul Allah. Maka lalu ditimpalah mereka oleh suara keras yang menghancurkan mereka. Lalu mereka semua sedang di dalam rumahnya menjadi bangkai dan mati. Tinggallah mereka, menyingkirlah wahai Saleh. Dan berkatalah Saleh, wahai kaumku, demi sesungguhnya aku sudah menyampaikan pelajaran-pelajaran Tuhanku. Aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu rupanya tidak mencintai dan tidak menyayangi orang yang memberi nasihat. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang terhormat, kisah besar di dalam Quran yang dinamakan kisah Qurani. Sesudah umat Nuh, kaum Ad, sekarang yang ketiga kaum Samud, bangsa yang sangat istimewa sesudah bangsa Ad. Wa ila Samuda akhahum Salihah, dan kepada bangsa Samud firman Tuhan, kami telah mengutus saudara mereka yang bernama Nabi Saleh. Sama juga dengan Nabi Hud. Saleh dinamakan saudara bagi bangsa Samud, saudara sebangsa. Nabi Saleh menyampaikan ajakan dan seruan, sama juga dengan ajakan nabi-nabi yang terdahulu daripadanya. Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullah, perhambakanlah dirimu kepada Allah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada untukmu tempat memuja, memuji, memberikan ataran selain daripada Allah saja. Ini seekor unta Allah, unta betina dari Allah. Lakum ayah, untukmu menjadi ayat. Biarkanlah unta ini makan di permukaan bumi sesukanya, dan jangan kamu ganggu-ganggu unta ini dengan suatu kejahatan. Nanti kamu akan disiksa Tuhan. Berbeda dengan kaum Ad, berbeda dengan umat Nuh, kaum Samud begitu menerima Nabi Allah Saleh dan diajak oleh Saleh untuk sujud kepada Allah, meninggalkan pemujaan arca, batu, pohon-pohon dan pemujaan alam. Mereka langsung meminta pertanda. Katanya, wahai Saleh, supaya kami mantap, coba kirimkan dari hadrat Allah
suatu pertanda, suatu ayat yang bisa kami lihat. Permintaan ini dipenuhi oleh Nabi Allah Saleh. Tuhan memberikan kepada bangsa ini suatu binatang ajaib, unta merah, unta dengan warna merah, dilahirkan tidak melalui bapak dan ibu, dilahirkan dari batu dengan potongan yang sangat bagus. Sama juga dengan unta-unta yang ada di negerinya, tetapi mempunyai tubuh yang lebih baik dengan warna yang berbeda, kemerah-merahan. Kemudian Nabi Allah Saleh mengatakan unta Allah. Unta ini diberi julukan naqatillah oleh karena terjadinya dengan kodrat Allah semata, dengan tidak melalui bapak dan ibu, tidak melalui induk. Bangsa Samud diperintahkan oleh Tuhan membiarkan unta ini makan sesuka-sukanya, dan unta ini tidak boleh diganggu-ganggu, biarkan saja. Mereka mantap sekali karena dapat pertanda dari Allah dengan seekor binatang ajaib. Alasan mereka meminta ini dulu supaya mantap, ada pertanda dari Tuhan. Tapi sesudah diberi pertanda yang dia minta, ini dasarnya manusia, bosan. Barang yang diminta itu sendiri tidak diladeni. Akhirnya ayat inilah yang membawa mereka jadi berbalik dari disayangi Allah menjadi dilaknati Allah. Nabi Allah Saleh berkata kepada mereka, "Wadhkuru iz ja'alakum khulafa." Wahai bangsaku, ingatlah kurnia Allah kepadamu. Kamu sudah dijadikan pemimpin dunia. Sesudah bangsa 'Ad tidak ada lagi. Wa bawwa'akum fil ardh. Kamu diberi kebebasan menguasai dunia Allah, bumi Allah. Dan mereka kebetulan permulaan bangsa manusia yang dikurniai Allah teknologi, ilmu teknik tentang pembikinan kota dan pembikinan negeri. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Mereka pandai membikin segala tanah-tanah yang datar untuk mendirikan mahligai-mahligai dan kota-kota, istana-istana. Karena mereka mempunyai keahlian mencampur tanah menjadi barang keras. Sesudah itu pengetahuan yang sampai sekarang belum ada tandingannya. Tanhitunal jibala buyuta. Mereka diberi Tuhan ilmu melobangi gunung-gunung untuk membuat kota-kota dan rumah-rumah di dalam gunung yang kuat. Jadi mereka bebas daripada kepanasan cuaca, kedinginan angin, bebas dari hujan, oleh karena rumah mereka, kota-kota berada di dalam gunung. Inilah suatu kepandaian yang belum ada tandingannya sampai sekarang. Mereka mempunyai daerah-daerah tempat bermain olahraga di dalam gunung. Mereka mempunyai stadion-stadion di bawah tanah. Dan mempunyai daerah-daerah kota yang biasa di tempat terbuka, mereka bikin di dalam tanah. Ini diingatkan oleh Nabi Allah Saleh kepada bangsa itu. Fadhkuru ala Allah. Wahai bangsaku, ingatilah pertolongan-pertolongan Allah. Ingatilah kurnia-kurnia Allah, supaya kamu memiliki keinginan hendak syukur kepada Tuhan yang telah memberimu pertolongan sebanyak ini. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan kamu hidup di dunia untuk berbuat kerusakan, berbuat bencana.
Saudara-saudara, dengarkanlah. Pelajaran pertama yang dibebankan kepada bangsa mereka, kepada bangsa Samud ini, ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Ibadah kedua, mengingati kurnia Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Ketiga, jangan membuat kerusakan di bumi, jangan membuat bencana di bumi. Pelajaran yang sebagus ini menimbulkan perubahan pertama dari tindakan orang-orang terkemuka, pemimpin mereka, panggede, orang-orang bangsawan, orang-orang kaya. Ini yang mulai bertindak nyeleweng dan tidak hendak menerima ajakan Nabi Allah Saleh. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Orang-orang utama, orang-orang penting di antara kaumnya berkata kepada orang-orang lemah, orang-orang kecil, yang kebetulan seluruh orang-orang kecil, orang yang lemah-lemah sudah mengambil sikap beriman kepada Saleh, menurutkan pelajaran Saleh. Tetapi yang kaya-kaya, yang berpangkat, yang bangsawan mengambil tindakan lain. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman yang lemah itu, katanya, ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbik? Apa kamu meyakinkan benar bahwa Saleh ini memang rasul dari Allah? Jawab orang awam, jawab orang-orang kecil, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami terhadap segala pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Saleh beriman dan yakin. Qala alladzina istakbaru, jawab orang-orang besar yang melihatkan sifat angkuh dan sombong, inna billadzi amantum bihi kafirun. Tapi kami terhadap apa yang kamu imani itu tidak percaya. Saudara lihat sekarang jadan jadi berbelah dua. Orang-orang kecil, orang-orang yang lemah menerima pelajaran Saleh dengan iman dan yakin. Tapi orang-orang kaya, orang-orang berpangkat terhijab daripada rahmat Allah karena pangkatnya, karena kayanya, karena bangsawannya. Ini yang merintangi mereka untuk mendapat rahmat dan untuk mendapat petunjuk Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka orang-orang penting, orang-orang besar, mereka melakukan kop. Si penggede-penggede ini menguasai keadaan. Mereka memimpin segala. Ekonomi dia kuasai, tentara dia kuasai, pertahanan dia kuasai, ilmu pengetahuan dia kuasai. Fa'aqarun naqah. Lalu mereka nyembelih unta, tiatikam, unta titipan Tuhan, naqatullah. Padahal sudah diingatkan oleh Nabi Allah Saleh, hati-hati, kalau ini kamu ganggu, rontok rambutmu di kepala. Sudah dijelaskan begitu. Lakum ayah, fazaruha taqul fi ardillah, wala tamassuha bisu. Jangan dicambuk, jangan diselentik, jangan diusir kalau dia makan. Biarkan unta ini bebas sekehendaknya makan di mana dia mau. Malah mereka sebaliknya, sengaja rame-rame nyembelih. Dan nyembelihnya itu ya istilah kita sekarang bukan disembelih lehernya. Yang pertama kakinya dipatahi dulu dengan linggis. Dia hantam di depan, dia hantam dari belakang. Akhirnya baru ditusuk, baru di pendeknya angkarun naqah. Ayat dari Allah yang disuruh pelihara itu yang dia siksa. Itu yang dia bunuh, itu yang dia cencang. Tidak itu saja. Atau an amri rabbihim, segala apa yang perintah Allah itu dia tantang. Judi, loto, entah apa lagi, rame-rame, olahraga, main-main, gambus-gambus, musik-musik, akhirnya segala yang aneh-aneh yang tidak diizinkan Tuhan mereka ramaikan. Karena mereka orang-orang utama, orang-orang penting, orang awam hanya tinggal menonton.
Sesudah dia bunuh naqah, unta betina tadi, mereka ngajak berunding, berdialog dengan Nabi Allah Saleh. Apa katanya? Ya Saleh, i'tina bima ta'iduna. Coba sekarang, mana kekuasaan Tuhanmu itu? Dijanjikan mau menyiksa kami, coba datang ke siksa itu. In kunta minal mursalin. Kalau memang engkau rasul benar-benar, coba. Beraninya ini. Naqatillah sudah dikencang, Nabi Allah Saleh ditantang lagi. Mana azab Allah itu? Nah ini betul. Akhazathumur rajfah. Inilah bangsa yang dihabiskan tidak melalui angin, tidak melalui tofan, tidak melalui banjir seperti Nabi Allah Nuh, umat Nabi Allah Nuh, dan tidak melalui geledek dan angin Samud seperti kaum Ad. Tapi kaum Samud disiksa Tuhan dengan rajfah, suatu suara ledakan seperti suara tepukan tangan sekaligus, mati seluruhnya. Dan kebetulan karena sudah punya kota dan sudah punya rumah yang kokoh, tidak ada yang mati di tempat terbuka. Semua di tempat tertutup, dalam rumah, dalam gunung, di tempat-tempat yang aman katanya dari angin, dari badai. Kota-kotanya mati seluruhnya. Dan baru kotanya ditutup oleh Tuhan. Beginilah sejarahnya kaum Samud yang ingin menentang Tuhan. Nah, ini Samud dahulu kala. Yang ditakuti ini kalau datang lagi Samud abad ke-20 yang ingin tentang Tuhan. Coba mana kekuasaan Tuhan? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ini bayangan ini membayang dalam zaman kita. Sebelum mereka berpisah dengan Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Saleh diperingatkan oleh Tuhan, tawalla anhum. Ayo nyingkir Saleh. Nabi Allah Saleh menyingkir dengan orang-orang yang beriman sama dia. Dan ketika menyingkir ini, sebelum mereka dihantam dengan rajfah, Nabi Allah Saleh diberi kesempatan oleh Tuhan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi. Aku sudah menyampaikan risalah pelajaran Tuhan. Wa nasahtu lakum, aku sudah selesai menasihatimu. Ya sayang, lakin la tuhibbun nasihin. Kamu tidak suka menerima nasihat dan tidak mau menyayangi orang yang memberi nasihat. Ini Nabi Allah Saleh tidak disayangi, Nabi Allah Saleh malah ditantang. Jadi sama saja ini umat dengan orang yang dilempar di pergedel, ya. Dilempari nasihat Nabi Saleh itu sama dengan pergedel, sama dengan ketupat yang sudah dibuka, pisang sudah dibuka. Harusnya itu diterima dengan membuka mulut. Ini malah dia tantang orang yang melemparkan pergedel itu, pergedelnya jatuh. Si pemberi nasihat ditantang, malah itu turut dilempar. Akhirnya murka Allah datang kepada mereka dengan tidak ada batas. Saudara-saudara, ini bangsa kuat lah. Rumahnya di bawah gunung, segala tempat datar pakai mahligai dan pakai istana, ahli teknik. Lah kita rumah kita gede, atapnya angin hujan turun naik, nggak pakai kulunun, terus saja ke bawah. Memecah lubang, nggak ada kepandaian. Ini mau menentang Tuhan. Ya Allah, konyol kalau berani menentang Tuhan. Jangan ditiru ini kelakuan kaum Samud. Satu di antara ciri yang khas bagi kaum Samud, tidak menerima Saleh sebagai penasehat. Nabi Allah Saleh itu sebagai nasihun amin, orang yang memberi nasihat, yang memberikan petunjuk, malah itu yang dia tantang, itu yang dia siksa. Saudara-saudara, apa yang dimaksud Saleh sebagai Rasul Allah, sebagai penasehat? Apa yang dinilai pada Nabi Allah Saleh sebagai pemimpin yang menunjukkan risalah Rabbi? Katanya, pimpinan Tuhan yang dia berikan dengan penuh kasih sayang tidak diterima, malah Saleh dimusuhi. Saudara-saudara, nabi-nabi dan rasul-rasul yang datang ke setiap bangsa yang menjadi sasaran risalahnya dengan sesungguhnya menyampaikan agama,
menyampaikan risalah Tuhan, pimpinan Tuhan. Tapi sayang umatnya tidak mencintai orang yang memberi nasihat. Ambillah contoh yang kecil. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tua terhadap anak yang rambut gondrong. Dinasehati, oh ngger. Oh anak kandung sibiran tulang. Turutlah nasihat orang tua. Kalau kamu akan kawin, ini calon dari bapak, ibu. Nah, tapi dasarnya anak. Nuduh dulu orang tuanya kuno, kolot, buta huruf. Orang desa. Tidak tahu baca majalah. Kalau dia ahli baca majalah. Beginilah Nabi Allah Saleh sebagai tukang pada sehat diejek oleh bangsanya. Sudah dikatakan hati-hati loh kalau kamu langgar perintah Allah. Kamu siksa, kamu cemeti unta ini, kamu nanti akan dapat siksa. Tapi dasarnya orang yang tidak akan menerima nasihat, tambah dinasehati, tambah menentang. Saudara-saudara, ini yang selama ini saya sebutkan penyakit buntut asu. Buntut asu datang ke dunia sudah bengkok. Ada orang yang ingin mijet meluruskan pakai remason. Tapi dasarnya buntut asu tambah dipijit tambah bengkok, tambah dipijit tambah bengkok sampai berpilin dia. Ini potongan manusia yang kena watak kaum Samud, tambah dinasihati tambah tidak beres. Ya? Kesalahannya selama ini baru salat ompong-ompong. So ada salat orang kayak gigi orang tua. Ompong-ompong, yang kanan ada gigi, yang kirinya udah kebuka. Kena subuh, asar tinggal. Kena asar, maghrib tidak turut. Turut maghrib, isya ketiduran. Kena isya, subuhnya meleset. Ini dinasihati ya. Salat itu jangan seenaknya saja 5 kali sehari semalam. Dia mengatakan, iya saya salat. Bukan kamu salat apa tidak yang jadi urusan, salat itu 5. Saudara-saudara harus tahu. Orang tidak selamanya pas bisa salat 5. Bukan sengaja ini. Niatnya mau salat 5 kali. Tapi ada gangguan. Bukan dari dia. Dari ngantuknya. Dari tugasnya. Dari raket badminton. Ini raket ini yang salah, bukan dia. Dari sepatu bal, sebab punya sepatu baru, ingin bal-balan. Nah ini yang menyebabkan asar ketinggalan. Ada orang yang bersalah, anaknya santri, kok baik. Tapi yang salah Yamahanya. Ya. Sejak punya Yamaha, keliling kota round terus menerus. Segala yang haram-haram itu dia tahu. Karena dia bebas. Setiap sore round namanya keliling kota pakai kacamata hitam. Orang tidak tahu mana yang sebenarnya dia lihat. Mukanya ngadap ke kiri, matanya lirik ke kanan. Lama-lama anak yang santri ini kejeblos ke dalam jaringan setan. Dia tidak salah, yang salah Yamaha. Andai kata dia tidak punya Yamaha, jinak duduk di rumah sore-sore. Sejak punya Yamaha ini jam 3:30 sudah hilang. Sebelum asar. Pulangnya nanti 7:30 malam. Sesudah isya di meja makan. Antara jam 4 sore 7:30 Allah yang tahu kemana dia. Dan kerap kali Yamahanya kelihatan masuk pekarangan hotel. Katanya mau cari kamar. Entah buat apa kamar, nggak tahu. Dia belum menginap di hotel. Tapi pernah dia meminta kamar di hotel. Setanlah yang tahu buat apa bagi dia kamar. Nah ini potongan-potongan semacam ini memerlukan nasihat. Tapi dasarnya buntut asu. Tambah dinasehati, tambah menentang. Lama-lama jadi tarik ke salah. Tidak salat sama sekali. Hari Jumat juga tidak nampak lagi di masjid. Lah ini saudara-saudara yang harus kita ingat. Balik. Mulih. Jangan kamu teruskan jalanmu. Kamu keliru nanti. Ke neraka kamu nanti. Mulai kandang. Surutlah kepada yang benar. Dengarkanlah nasihat kiai. Dengarkan nasihat orang tua. Dengarkan nasihat kakakmu. Jangan kamu turutkan. Cilaka kamu nanti. Cilaka. Inilah rahasianya.
Kenapa pada akhir ayat ini Nabi Allah Saleh mengatakan, laqad ablaghtukum risalat rabbi. Aku sudah menyampaikan pelajaran Tuhanku kepadamu, wahai bangsaku. Wa nasahtu lakum. Aku sudah memberikan nasihat kepadamu. Walakin la tuhibbunan nasihin. Dasarmu tidak mau mencintai orang yang memberi nasihat kepadamu. Pantasnya kamu cium tangan orang yang menasihatmu. Kamu hargai malah tinjumu kamu lihatkan kepada orang yang memberi nasihat. Disinilah pokok kekeliruan dan pokok sebab kecelakaan kaum Samud. Ini perlu kita robah pada diri kita. Saudara harus mencintai orang yang memberi nasihat kepada saudara. Siapa juga orangnya. Apa lebih kecil dari saudara, apalagi lebih tua dari saudara. Dengarkan nasihat, dengarkan nasihat. Al-haqqu min rabbik. Kamu harus tahu, setiap barang yang benar itu tanda datang dari Tuhan. Kalau orang menasihati saudara dengan kebenaran, jangan saudara lihat orangnya. Saudara lihat tangan Allah yang menyebabkan dia mengeluarkan nasihat itu. Al-haqqu min rabbik. Al-haqqu min rabbik. Kalau yang benar itu tanda dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu lagi. Pantang-pantang dia orang NO, kamu Muhammadiyah. Apa itu penasehat NO? Pengikat rantai dunia. Saya ahli matahari. Ini atau sebaliknya, karena yang memberi nasihat ini ulama Muhammadiyah. NO belum apa-apa, pantatnya sudah dilihatkan ke belakang. Tahu apa Muhammadiyah? Ahli bid'ah. Enggak ngerti apa-apa. Hati-hati. NU Muhammadiyah di sini hanya asma'un sammaitumuha. Nama yang kamu karang-karang dan tidak ada daya apa-apa dalam nama ini. Bisa saja dari NU itu keluar kebenaran. Kenapa Muhammadiyah harus menolak? Bisa saja dari Muhammadiyah datang kebenaran. Kenapa NU a priori sudah menentang? Ini kamu ketularan penyakit Samud. Asal nasihat terima, asal nasihat terima. Ingat, ini Al-Quran, al-haqqu min rabbik. Segala yang benar itu tanda datang dari Tuhan. Biar melalui mulutnya beduk. Andai kata beduk dikatakan punya mulut, so beduk itu kan juga nasihati kita. Kita serang ngorok subuh, dung 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 dung. Keluar suara beduk. Beduk yang nasihati kita ini subuh sudah datang kita bangun. Suara beduk kita dengar. Diiringi lagi dengan keluruk ayam. Bunyinya keluruk ayam, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari ngorok. Menurut bahasa ayam itu kalau saudara tahu. Kita dengar, oh ya ini ayam sudah keluruknya subuh sudah datang. Kita dengarkan nasihatnya ayam. Nasihat manusia yang lebih terhormat dari ayam. Karena partainya dengan kita lain. Ya Allah. Kepala saudara tidak beres. Di mana cinglinya? Kata orang-orang Cina, cinglinya. Di mana letaknya kebenaran? Jadi segala nasihat yang benar itu saudara harus tahu. Tentu datang dari Allah. Tanda Tuhan masih sayang kepadamu. Ada orang yang menyampaikan kebenaran ke telingamu. Hati-hati, jangan berutang. Orang berutang, rohnya kecantel dengan hutangnya. Nabi Muhammad tidak mau mensalatkan orang yang dalam keadaan berutang. Ini kamu diperpandai orang untuk kredit. Saudara tahu propaganda kredit itu datang dari Yahudi. Ini sekarang seluruhnya sudah gembira sekali kalau sudah dapat kredit. Tidak tahu bahwa kredit itu permulaan perhambaan. Orang yang sudah terikat oleh kredit sudah jadi budak orang lain, terjajah. Nanti sebentar pabrik tutup, masuk penjara. Jangan bangga-banggaan dengan hutang, jangan berutang. Lebih baik kita memberi piutang kepada orang lain ketimbang kita berutang. Kalau dinasihati jangan berutang. Kalau Nabi sampai mengatakan, ada sahabat yang mati, ditanya dulu, ada utang? Kalau ada utang, Nabi tidak mau salatkan. Ambil over utangnya dulu. Panggil saudaranya. Kamu mengambil over utangnya, mau bayar kepada tempatnya berutang, mau nanti saya salatkan. Kalau tidak, nanti saya bayar, katanya Rasulullah.
Malah Rasulullah mengatakan keluarkan dari Baitul Mal, bayarkan utangnya dulu baru bisa disalatkan. Jangan dibiarkan dia ke kubur berutang. Anak kita sekarang ini utang sudah dari telapak kaki bawah sampai rambut atas kepala. Masih ada tempo ketawa. Kalau dinasehati, kapan katanya cerdik untuk dipakai? Ini berutang tidak membayar. Katanya berutang tidak membayar itu tanda kita cerdik. Ya Allah, cerdik bajingan itu berutang pun tidak membayar. Ada lagi yang berutang dengan niat tidak akan membayar. Ini lebih setan dari setan. Nanti nekat lari. Turut bajingan-bajingan Cina ke Hongkong. Apa ini kelakuan? Manusia yang macam ini memerlukan dinasehati. Ini perlunya Nabi diturunkan untuk menasehati. Dan pada zaman sekarang nasihat ini juga masih keluar dari mulut orang yang hendak bernasihat. Hanya sayang dunia la yuhibbunan nasihin, tidak hendak mendengar nasihat dan malah kadang-kadang pembenci kepada orang yang bernasihat. Disingkirkan orang yang suka menasihatkan kata yang benar. Baik, saudara-saudara yang terhormat, karena kisah ini bersamaan saja nadanya dengan umat Nuh, umat Ad, umat Samud, saya sengaja memperpendek pengajian sampai di sini. Karena saya akan pindahkan kepada pengajian, sambungan pengajian yang lalu tentang barang yang paling tidak disenangi. Apa yang paling tidak disenangi? Mandikan orang mati. Nah, ini kita mau ulang ini pelajaran tentang jenazah. Saudara-saudara, Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, keponakannya Rasul, mantunya Rasul, dinasihati oleh Nabi, ya Ali, ghasilil mauta, coba kamu belajar memandikan orang mati. Ya. Ali yang sudah dijanjikan surga untuk dia, Khalifah, memenuhi tugas dari Nabi belajar memandikan jenazah. Saudara, jangan tahan harga, lebih baik turut seperti Ali. Belajarlah memandikan jenazah. Sambungan dari pelajaran yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghasala maitan fa'adda fihi al-amanah wa lam yaghfi alaihi ma yakunu minhu 'inda dhalik fa kharaja min dhunubihi ka yawmin waladathu ummuh." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, termasuk hadis yang kuat. Terjemahnya, siapa yang memandikan mayit, dia penuhi tata tertib pelajaran-pelajaran tentang memandikan mayit, dan tidak pernah dia buka mulut untuk menceritakan apa-apa yang tidak baik yang kelihatan pada mayit. Selesai dia memandikan mayit, fakharaja min dzunubihi, dia keluar dari dosanya persis seperti hari kelahirannya pertama kali. Segala dosanya diampuni persis keampunan Allah untuk dia seperti hari lahirnya kembali. Dosa besar kecil diampuni Allah persis seperti hari lahir pertama kali. Begini fadilahnya memandikan mayit. Hadis yang dibacakan malam Selasa yang lalu masih pakai perhitungan. Kalau 1/7 daripada keampunan itu diberikan kepada segala isi dunia, akan dapat membebaskan dunia dari dosa. Tapi di sini dikatakan siapa yang memandikan mayit, selesai memandikan, segala dosanya diampuni Allah persis bersih seperti hari kelahirannya pertama kali. Coba bayangkan, kayaumin waladathu ummuh, persis seperti hari dia baru keluar dari rahim ibunya, tidak ada dosa sama sekali. Coba, perlu apa saudara pusing-pusing sampai 3.000, 4.000 baca istighfar? Ya, ada orang yang ingin baca keberapa, hendaknya ini wirid ini baca induk daripada segala pelajaran taubat. Astagfirullah ini macam-macam siratnya, baca ribuan. Mandikan saja mayit sekali lalu, segala dosa saudara beres. Coba, begini besarnya fadilah memandikan mayit. Ini maknanya seluruh kita harus melatih diri, mendapat kesempatan ini.
Zikril maut. Yang dinamakan ibadah, mengingat diri akan mati. Hakikat yang sebenarnya mengingat diri akan mati kalau kita sudah memandikan mayat. Kita lihat ketika tidurnya semenjak dari menyiramkan air pertama di badannya sampai selesai berwudu, sampai dia diletakkan di atas kafan. Ini yang zikril maut yang hakiki. Saya hubungkan dengan Ali. Kalau Imam Ali diperintah Rasulullah, ya Ali, ghasilil mauta. Mandikanlah orang mati. Kamu jangan tahan harga. Apa keduduk kamu dibandingkan dengan Ali? Lurah. Sana khalifah lah. Apa bandingkan lurah dengan khalifah? Oh, saudara waliullah. Ali itu penghulu dari segala waliullah. Masih hidup, surga sudah dijanjikan untuk dia. Pahlawan lagi, panglima perang lagi. Saudara, panglima apa? Mungkin panglima perang juga, tapi panglima perang kalah. Bukan panglima yang menang. Ali, sahabat keponakan Nabi, mantu Nabi, khalifah, Amirul Mukminin. Belajar memandikan mayat. Saudara jangan kalah dengan Ali. Selesai pengajian ini, latihan, cepat-cepat. Ada sebab lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, Nabi mengatakan supaya yang memandikan mayit itu akrabukum. Bolehnya kalau paman yang mati, kemudian langsung yang memandikan. Kalau kakak yang mati, adiknya yang memandikan. Kalau adik yang mati, kakaknya turun dulu. Kalau istri yang mati, suami yang memandikan. Dibolehkan. Kalau suami yang mati, kalau yang paling karib dengan istrinya boleh memandikan. Tidak terlarang. Dengan undang-undang ini, akrabukum. Yang paling karib. Pak lebih, mungkin tidak ada tali apa-apa. Tidak disebutkan di sini mesti mudin yang memandikan, lebih yang memandikan, tapi yang paling karib di antara kamu. Baik. Kalau yang paling karib berhalangan, ini dibukakan di sini. Apa halangannya itu? Illam yakun ya'lam. Sekiranya dia tidak ngerti sama sekali, melihat belum, mendengar belum, dia karib. Nah, jangan disuruh mandikan, nanti keliru-keliru dia. Artinya, kalau dia tidak ada ilmu, belum pernah mengalami, belum pernah mendengar, harus dicari yang lain. Mungkin karibnya adiknya 3 orang, tapi 3-3-nya tidak ada pengetahuan tentang memandikan mayit. Siapa gantinya? Pak Mudin? Pak Lebih? Enggak. Faman tarawna indahu hazzan min wara' wa amanah. Siapa di desa itu yang paling nampak wara', soleh, paling nampak kelakuannya amanah, boleh dipercaya di dalam masyarakat, itu yang memandikan, tidak boleh orang awam. Ini mananya lari ke atas. Kalau karib tidak ada, kiai di kampung itu suruh mandikan. Ketua Muhammadiyahnya suruh turun, ketua NU-nya suruh turun. Ini datang pakai dasi, takziah. Ya Allah. Tidak bisa demikian. Menurut hadis ini, fa'illam takun ya'lam. Sekiranya karib-karibnya, saudara kandungnya, familinya yang paling dekat, tidak satu juga yang tahu. Faman tarawna indahu hazzan. Yang akan memandikan siapa yang nampak paling wara' di kampung itu. Wara' artinya paling saleh. Ibadahnya paling amanah, paling boleh dipercaya. Dalam hadis lain dikatakan yang paling terbaik di dalam isi kampung. Paling baik artinya yang paling saleh, yang paling boleh dipercaya, itu yang akan memandikan kalau karib tidak ada. Sekarang kita tutup dulu pintu illam takun ya'lam.
sekiranya di antara karib itu tidak ada yang tahu, kita tutup pintu ini. Sebelum ada yang mati, cari pengetahuan ini dulu. Ini mainannya. Sebelum kakakmu ada yang mati, belajar memandikan orang mati dulu. Kalau familimu mati nanti tinggal bismillah. Oke, turun ke lapangan. Karena sudah terlatih. Cari ilmu dulu. Cobanya orang memandikan mayit itu, ya Allah, jari kelingkingnya naik. Gosok-gosoknya gini-gini. Ada jijik, ada takut, ada tidak senang. Ya Allah, kok kamu jijik? Kenapa jijik? Kenapa takut? SAO. Apa jenazah itu nanti main kuntau? Kamu akan dikerate? Tidak bisa. Jenazah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Megang tangan saudara juga tidak bisa. Udah dia sudah mati. Kenapa saudara takut? Jadi takut itu tidak ada alasan. Jijik lebih tidak ada alasan. Kenapa? Kamu tahu di antara isi dunia ini yang paling mulia siapa? Di antara isi dunia ini yang paling mulia siapa? Bani Adam. Yang ada di Quran yang dimuliakan Allah cuma pakai laqad lagi di mukanya. Laqad karramna Bani Adam. Laqad karramna Bani Adam. Segala anak cucu Adam dimuliakan Allah. Ini satu di antara anak cucu Adam yang dimuliakan Allah. Kenapa saudara hinakan dia? Kamu menentang Quran. Quran mengatakan laqad karramna Bani Adam. Demi sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Ini jenazah termasuk anak Adam. Kenapa saudara hinakan? Kenapa saudara memegang seperti memegang tai? Saudara menghina Quran, menentang Quran. Maknanya kita harus melihat segala Bani Adam dengan penuh kemuliaan. Perkara dia sudah mati, apalagi dia sudah mati. Kalau orang hidup-hidup ini kita muliakan sebagai Bani Adam itu juga banyak bahayanya. Salah-salah pegang tangannya naik. Ya keliru kita megang kumisnya, kita ditempeleng. Tapi saudara keliru megang kumisnya jenazah, insya Allah saudara tidak akan ditempeleng. Iya aja. Nggak apa-apa, sudah pegang kepalanya juga dia diam saja. Kenapa saudara takut? Kenapa saudara jijik? Kenapa saudara tidak senang? Tidakkah saudara tahu kalau saudara bekerja memandikan ini setengah jam, seluruh dosa saudara 30 tahun yang lalu akan diampuni Allah. Selesai memandikan akan diampuni Allah dosamu. Kamu persis seperti hari lahirmu pertama kali. Demikian barakahnya ilmu tentang memandikan mayit. Jadi ibu-ibu harus memberanikan diri, melatih diri, membiasakan. Saya katakan malam Selasa yang lalu, latihan pertama cari anak-anak. Nah, asal mandikan anak kecil itu tidak apa-apa. Gendong, letakkan di sini ibu, bayi yang kecil itu mandi, tidak apa-apa. Malah tambah dilihat tambah manis anak itu sudah mati, tidak ada ngeri, tidak ada takut. Asal itu tambah ganti nanti dengan yang umur sudah 6 tahun. Jadi itu yang umur 16. Itu naik kepada yang umur 26. Itu naik kepada umur yang 60 yang sudah ompong-ompong giginya. Tidak apa latihan itu, tidak apa-apa. Dipendeknya memandikan mayit ini memperlukan rasa sayang kepada jenazah. Fadilah yang perlu kita tuju. Siapa yang senang dan berani melihat jenazah matinya nanti dimudahkan Allah. Cepat matinya itu, tidak pernah payah-payah ke masjid tahu-tahu sudah berangkat dia. Dilepaskan Allah dari beban sakaratil maut. Dia orang yang membenci kepada mayit, matinya nanti susah, angin. Nah, jadi ini saudara-saudara, karena dikatakan oleh hadis liyalihi, supaya seboleh-bolehnya yang memimpin pemandian itu akrabukum ilaih, yang paling dekat diantaramu kepada jenazah, karib, kakak, adik, paman, keponakan, anak, bapak, pedeknya famili yang terdekat, famili yang terdekat, famili yang terdekat. Inilah yang harus memandikan. Berdasarkan ini, di antara ulama-ulama ada yang berpendapat tidak saja soal memandikan, juga meletakkan di kubur, juga mensalatkan. Sebaik-baiknya yang mengimami persalatan satu orang itu yang paling karib kepadanya, yang paling dekat dengan dia. Karena ini yang paling mantap. Kalau dipanggil orang lain dia kiai, tapi dia tidak kenal kepada jenazah, doanya itu meleset saja. Allahumma. Tapi kalau saudara kandung, waduh, nampak adiknya sendiri yang dia gendong-gendong dari kecil, Allahumma ghfirlahu warhamhu, air matanya menetes karena doanya ini kayak orang menembak pas pada sasaran. Ini perlunya yang karib
memandikan, yang qarib memasukkan ke jenazahnya ke kubur, yang qarib juga mensalatkan. Banyak di antara kita yang keliru. Ya biarlah Pak Kiai saja mendoakan. Alah Kiai itu kadang-kadang habis cekcok dengan bininya di rumah. Disuruh doa di kubur. Yang terbayang di rumah beras tidak ada, segala macam tidak ada, minyak habis, istri melawan. Enggak mantap doanya. Tapi kalau yang mendoakan orang yang kematian, seorang kakak mendoakan adiknya atau adik mendoakan kakak, terbayang. Sekian puluh tahun saya disekolahkan oleh kakak saya belum jadi sarjana, belum membalas jasanya, dia sekarang sudah mati. Dia sekarang mendoakan kakaknya. Ya Allah, coba bayangkan bagaimana pasnya nanti lafaz-lafaz doanya itu untuk kakaknya. Ini perlunya supaya mendoakan itu yang karib. Dengan alasan tadi juga, kecuali kalau dia nggak ngerti. Kita tutup perkara nggak ngerti ini belajar. Saudara, calon-calon yang akan belajar ini. Sudah mulai di desa saudara, di kampung saudara, rebutan untuk memandikan. Oh ya ini belum karib saya, latihan. Pegang kakinya saja dulu ya. Bagaimana menyiramnya, bagaimana apa. Nanti besok ada yang mati lagi turut badannya. Nanti turut membalikkan badannya. Ini latihan, ini saudara-saudara ada sangkut paut dengan dakwah. Ini yang dakwah Islamiyah itu. Mengamalkan perintah Al-Quran, mengamalkan. Bukan membaca. Baca Quran sekarang banyak orang yang pandai. Yang saya dapat bintang juga ada. Tapi udah suruh ngamalkan mandikan jenazah. Ya Allah, kari itu semaput dia kalau disuruh mandikan jenazah. Membaca Quran bukan main, Abdul Basitnya hebatnya. Tapi kalau disuruh mengamalkan perintah Quran satu saja, memandikan jenazah, sudah gagal. Jadi saudara-saudara, jam kita untuk mengamalkan pelajaran Al-Quran sudah datang. Kita mulai dengan jenazah. Karena kita memerlukan satu keampunan Allah. Keampunan Allah yang begini besar kalau kita memandikan jenazah. Sesudah itu supaya diringankan Allah nanti kesukaran mati untuk kita. Diringankan Allah kesukaran mati untuk kita. Saudara-saudara, orang yang kerap kali melihat wajah orang mati, yang kerap kali memandikan orang mati, satu di antara kurnia firasatnya nanti ditajamkan Allah untuk mati. Firasat untuk mati tajam. Sebab Tuhan sudah berjanji, mati mendadak tidak ada. 2 tahun sebelum setiap orang akan mati, Tuhan sudah memberi alamat kepadanya. Kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati. 2 tahun, 2 kali 12 bulan. Hanya karena firasat yang diberitahu ini tadi majal, kode sudah datang dari alam gaib akan mati. Nanam cengkeh juga dulu. Cengkeh nunggunya saja 7 tahun berbunga. Ini tanda akan mati sudah datang. Nanam kelapa lagi. Ini namanya firasat majal. Tapi orang yang biasa memandikan orang mati, seolah-olah akhirnya nanti Tuhan memberitahu jam berapa dia akan mati. Bersiap untuk mati itu lekas sekali dia karena barakah memandikan jenazah. Ini satu tentang kurang sakit mati. Kedua, tanda-tanda kita akan mati lekas diberitahu oleh Tuhan. Dan kemudian sakitnya sakaratil maut dikecilkan oleh Tuhan bagi orang yang mencintai jenazah. Mencintai jenazah. Kalau kita sudah memandikan seluruh jenazah dengan cara sama, memandikan anak-anak, orang dewasa, memandikan jenazah yang kebetulan tangannya satu copot. Itu sudah harus tahu kadang-kadang yang dimandikan ini karena tabrakan tadi tangannya udah lepas. Nah, ini meminta kekuatan. Tangan ini bisa disambungkan lagi. Dibasuh dulu yang tidak pakai tangan dibersihkan ini darahnya nanti gini kan pasangkan lagi di sini diperban supaya kadang-kadang kakinya yang hilang. Kadang-kadang lehernya yang putus. Itu memerlukan kekuatan, keberanian. Dan kita tidak boleh gigih. Maka dari itu dilatih diri dulu dengan jenazah yang normal, yang biasa. Kalau datang nanti jenazah yang kebetulan, betul-betul kata peribahasa, saking lama sakitnya, yang tinggal hanya kulit membalut tulang, kurus, sekurus-kurusnya. Mungkin kita melihat kurusnya itu saja sudah bulu tengkuk sudah berdiri. Tapi kalau kita sudah biasa, lumrah. Sekalipun tulang saja tinggal semua, saya mandikan dengan baik. Sekalipun kulit saja tidak pakai tulang, saya mandikan. Dengan tidak berbeda. Karena ini tugas saya. Kenapa dikatakan tugas? Tahu saudara hukumnya memandikan jenazah apa?
memandikan jenazah wajib kifayah, atau dengan kata-kata lain fardu kifayah. Wajib memandikan jenazah, fardu kifayah. Kalau satu orang mengerjakan, utang seluruh dunia lepas. Tapi kalau ada jenazah masuk ke kubur, mandinya tidak beres, seluruh isi dunia berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Kita akan membayar utang orang banyak selain dari utang diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus belajar memandikan, harus cinta memandikan, dan harus ada pengetahuan untuk memandikan. Kalau Ali bin Abi Thalib, khalifah, mantu Rasulullah, keponakannya, belajar memandikan mayit dan membiasakan. Apalagi kita yang akan itba kepada sahabat, akan itba kepada sahabat Rasul, kita harus membiasakan, melatih diri untuk ini. Ini satu, saudara-saudara, saya ulang dengan bahasa yang lebih saya tekankan, dengan harapan percobaan. Sudah coba, lekas-lekas. So, saya tahu kebiasaan yang saya lihat di desa-desa, di kampung-kampung. Kalau ada berita tentang kematian, sebelumnya cepat datang untuk ngobrol. Tapi yang siap untuk bekerja, tasyyi'ul jenazah, mengurus jenazah itu tidak ada. Malah lebih celaka lagi di sini, seperti di kota Pekalongan, seluruhnya sudah main fulus. Yang gali kubur pakai fulus, yang angkat pakai fulus, semua fulus. Jadi perkara karib, perkara famili tidak jadi urusan, asal fulus ada. Padahal ini salah sekali. Mestinya yang menggali kubur itu saudara kandung, famili. Saudara tahu di Sapuro, kalau saya lihat, ya Allah, mual perut itu karena yang menggali kubur itu hanya perlu uang sekian rupiah. Dia tidak ngerti soal dalam, soal menurut peraturan fikih ini bulan sah, tidak jadi urusan. Apalagi yang mengantarkan jenazah tidak ada yang tahu. Bagaimana menurut sunnah? Tidak bisa kuburan lebih rendah dari orang, setinggi orang, dan naik lagi sebegini ke atas. Nah ini kadang-kadang hanya sepinggang orang, 1 meter. Artinya kalau anjing kecil biasa saja mengorak malam keluar jenazah itu. Ini masalah dalam, masalah ukuran, masalah niat menggali kubur. Jangan-jangan yang menggali kubur itu tidak pakai bismillah. Coba bayangkan, karena dia hanya memerlukan duit sekian ratus. Bagi dia hanya yang perlu fulus, tidak ada tawajuhnya, tidak ada niatnya supaya ini amal jariah atau ini kewajiban fardu kifayah, tidak sampai ke sana kajinya. Tapi coba kalau famili sendiri yang memilihkan tanahnya, memilihkan itu, ya itu lain. Jadi sebab itu masalah jenazah ini masalah bekerja, bukan masalah menonton. Tapi dasarnya umat Islam Indonesia pemalas. Ini kasarnya bahasa. Pemalas semua. Gali kubur saja malas, mandikan jenazah saja malas, ngangkat jenazah juga nanti malas. Ini maka dari itu nanti malaikat rahmat juga mengantar ke rahmat kepada saudara turut malas dia. Malas dia. Tidak didatang-datangkannya rahmat karena saudara dalam menunaikan kewajiban pemalas. Nah sekarang saudara-saudara, kalau saudara sudah mempersiapkan diri, saya ingin menunjukkan praktek. Saya ulang sekali lagi apa yang dikatakan malam Selasa yang lalu. Apabila sudah sakarat, famili yang sakit sudah dalam keadaan gawat, kita tidak boleh meninggalkan. Famili yang sakit kalau sudah gawat tidak boleh ditinggalkan. Kita mesti tunggui. Dalam menunggui ini diperlukan pengetahuan. Banyak orang menunggui, belum mati sudah dikira mati, sudah ditutup dengan selimut. Ini dasarnya nggak tahu. Tanya kenapa mau ditutup? Udah mati. Kita mesti tahu alamat mati. Yang pertama, pertanda nafas di dada. Kedua, mengembangnya hidung. Ketiga, ada suara di leher yang menunjukkan dia masih bernafas, ini belum meninggal.
Tapi kalau nanti sudah dingin, hidungnya sudah dingin, tangannya sudah diam, kita boleh dengarkan dengan tangan jantungnya masih ada bunyi apa tidak. Ini untuk menetapkan mati atau tidak. Dan ini memerlukan tajribah biasa melihat permulaan-permulaan mati. Terutama kalau saudara punya anak sakit, sudah bisa melihat kalau ditidurkan di tangan di sini, kapan permulaan matinya, kapan sakaratnya, kapan kejangnya. Kadang-kadang orang-orang mati itu melihatkan tanda-tanda kejang. Kejangnya itu pertanda terakhir rohnya akan keluar dari badan. Nah, kita harus tahu kalau kejang begini ini nanti dia akan lemas dan tidak akan bergerak lagi. Apa perlunya diketahui ini? Selama dia dalam keadaan sakarat, kita kena perintah laqinu mautakum. Kita harus mentalqinkan. Dengarkan ke telinganya, la ilaha illallah. Terus dibacakan la ilaha illallah supaya dia menurutkan dengan lidah. Kalau selama dia masih sadar, kita mesti mengarahkan pikirannya kepada masalah jannah. Jannah. Ingat, kamu akan ke surga. Persiapkan dirimu. Jangan dibiarkan dia bertanya soal dunia, bagaimana berambang saya, bagaimana uang batik saya. Jangan. Jamu tidak urus batik lagi, sudah ada yang kamu urus. Ingat, kamu akan mati. Ingat, kamu akan mati. Kalau kamu tidak mantap, nanti kamu ke neraka. Kalau kamu tamakninah, tenang, kamu akan ke surga. Ini terus pembicaraan tentang surga. Kalau dia sudah lelah, tidak bisa diajak berunding lagi, baru dipaksakan telinganya mendengarkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dipaksa dia, turutkan yang saya baca, la ilaha illallah. Ayo baca, la ilaha illallah. Kadang-kadang mesti dibimbing dia. Dipegang tangannya, la ilaha illallah. Dia berhenti tengah-tengah ulang lagi, la ilaha illallah. Di sini talqin yang diperintahkan Rasul laqinu mautakum itu. Ajarkan dia, bukan sesudah dia jadi jenazah dalam tanah. Enggak kedengaran, pengeras suara ada turut ke dalam tanah. Sekarang ketika telinganya masih mendengar, kalau dia tidak kuat lagi membaca yang panjang, la ilaha illallah. Nafasnya sudah satu-satu, bacakan kalimat yang paling pendek. Allah. Karena gerak lidahnya tidak kuat lagi, peparuhnya tidak kuat lagi, dengan membaca kalimat Allah. Moga-moga ini kata yang terakhir keluar dari lidahnya. Nah, nanti kalau sekiranya kekuatannya membaca sudah tidak ada lagi, mendengar tidak ada lagi, kita harus menjarakkan diri sedikit, melihat tanda-tandanya. Tapi pada umumnya dia masih memerlukan, kadang-kadang diam dia begitu, tapi kita baca la ilaha illallah, dia masih menurutkan, rohnya kembali lagi, dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tentang laqinu mautakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacakan untuk calon maitmu Yasin. Jadi kalau nampak dia tanda-tanda sudah sakarat, sudah perjuangan, kamarnya bersihkan dari omongan dunia. Di dalam kamar itu bacakan surat Yasin. Ini akan membeningkan kamarnya itu daripada roh-roh jelek, akan menjauhkan setan, akan menjauhkan yang akan mengganggu dia. Tapi kalau dia sudah berhenti dan tidak hidup lagi, stop Yasin. Yasin ini hanya untuk membersihkan suasana. Lain lagi yang akan dibaca kalau dia sudah mati. Jadi Yasin itu pembantu dia menyeberangi sakaratul maut. Dan baca dengan fasih. Dan kalau dia sudah tidak bernafas lagi, sadaqallahul azim, hentikan. Apa sekarang yang akan dilakukan? Pembersihan pertama. Kalau dia sudah termati, bersihkan badannya dulu. Ini yang saya katakan tempo hari. Cepat-cepat siapkan air hangat, kasih kelonyo. Pakaian-pakaian yang ada di badannya buka dulu. Kasihan untuk meregangkan tangannya. Ambil saja gunting. Gunting ini saja ini semua. Yang kena darah, yang kena kotoran, yang kena kencing, pisahkan dari badannya. Sesudah dibersihkan pertama kali dengan handuk saja, dengan air panas. Ini namanya mandi pertama, menyingkirkan segala sesuatu yang paling jelek. Baru kita selamatkan dia sebagai jenazah. Karena badannya masih lemas, belum ada yang kaku. Yang pertama tangannya letakkan di dadanya. Kedua lututnya ketemukan dan ikat dengan sapu tangan. Biar kakinya lurus. Dagunya ke keningnya ikat dengan sapu tangan. Ini jangan terbuka.
ketika rohnya tadi keluar dari badan, yang pertama sekali diburu menutup matanya. Kalau dia sudah mati, tutup matanya. Perlu dipegang agak lama sedikit. Karena paling tidak enak melihat jenazah yang matanya terbelalak. Karena pada umumnya orang mati, matanya itu melihat lari rohnya ke atas, maka dari itu matanya terbuka, tutup. Dan jangan lupa, perutnya jangan sampai kemasukan angin. Cari barang berat, guntingkah, pisaukah, atau logam-logam lain yang agak sedikit berat, letakkan di atas pusarnya. Perlunya supaya angin di badannya keluar. Karena pada galibnya roh kalau sudah keluar dari badan dan badan mulai kaku, itu perut gembung. Kalau perut gembung, nanti ketika memandikan, orang akan takut. Kentutnya keluar, ininya keluar, segala macam. Tapi kalau lebih dulu ditekan, perutnya juga anak-anak, bayi-bayi yang mati, tekan perutnya. Dan letakkan barang keras kalau dia sudah ditidurkan. Pengguntingan, ini jangan takut kepada pakaian, jangan dibuka nanti sesudah badan kaku. Apalagi laki-laki, kaosnya, perempuan, kutangnya, gunting saja. Bersihkan seluruh badannya yang kotor dengan kelonyo dan air hangat, dengan handuk. Sesudah itu, tidurkan lurus-lurus dan selimuti. Dan tidak boleh dibuka lagi mukanya. Selimuti dari kaki sampai ke kepala dengan kain panjang. Nah, sekarang boleh diberitahu kepada tetangga, boleh beritahu kepada orang lain dia mati. Jadi kalau ada orang akan melihat, dia sudah setengah bersih. Kalau tadi dia muntahnya tidak ada di badannya lagi. Kalau tadi di kakinya ada kotoran-kotoran, semua sudah terbuang dan sudah bersih dan tidak ada bau. Begini ini dinamakan pembersihan pertama. Lakukan itu dulu sebelum dia dimandikan. Memandikan jenazah hukumnya wajib dan harus dengan niat. Tidak boleh dilakukan dengan niat. Kita meniatkan memandikan ini jenazah. Dan memandikan jenazah persis memandikan manusia yang hidup dari junub, dari hadas besar. Seluruh badannya harus kena air. Kalau tidak nanti junubnya tidak terangkat. Jadi tidak boleh disiram-siram di balik kain begitu saja. Kita yakin betul bahwa yang di balik kain ini sampai kepada tubuhnya. Menyiram jenazah mandi dalam keadaan telanjang terlarang. Maknanya selimuti dia dengan kain, seluruh air lalu melalui di atas kain ini. Kotoran-kotoran yang sebelah ke dalam disiramkan dari bawah kain yang menutup auratnya, menutup badannya. Kasarnya buat kita, jadi selimuti dengan kain panjang, siram pertama melalui di atas kain panjang. Siram pembersihan ke dalam, itu melalui badannya, benar, dan tidak kita melihat auratnya. Jenazah harus digosok dengan penuh kasih sayang. Ini perlunya karib itu supaya kita memandikan seolah-olah memandikan ketika dia hidup. Kalau adik yang memandikan kakak yang memandikan adik, tentu akan digosok dengan tidak akan pakai kain di tangan. Pada umumnya pakai sapu tangan, kain putih. Tapi kalau orang memandikan saudara kandung, alah malu saya katanya, tangan saya saja. Jangan lupa dalam pemandian yang paling gawat mesti dibersihkan dulu kubul dan dubur. Tempat dia buang air besar, ini mesti dicebok dengan tangan. Supaya yakin bersihnya. Kalau malu dengan tangan, boleh pakai kain. Tetapi kita lihat dengan persis bahwa kuburnya tidak mempunyai najis lagi. Duburnya tidak mempunyai najis lagi. Anggota-anggota badan yang terbuka, hidung, telinga, mata, ini harus mendapat pembersihan khusus. Kita korek telinganya, jangan ada kotoran-kotoran yang nampak di sana. Kita bersihkan matanya, jangan ada tai mata yang melengket. Kita selesaikan hidungnya, jangan ada barang yang melengket di dalam. Ini memerlukan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Ini yang dinamakan amanah untuk memandikan jenazah. Kita melakukan penyiraman yang sebenar-benarnya. Saudara-saudara, selesai dimandikan. Pada umumnya, pemandian ini memerlukan tempat yang agak ketinggian. Sekedar batang pisang itu namanya sudah tinggi, karena kita bisa membalikkan dan bisa menyiram punggungnya. Umumnya jenazah harus dibersihkan 3 kali. Satu ketika dia menelentang, pertama kali dibersihkan, tangannya dilemaskan, diluruskan, kemudian dibalikkan lagi, ketiak-ketiaknya semua dibersihkan,
lipat-lipat kakinya dibersihkan, kemudian diluruskan seperti dia nanti akan masuk lahat. Ini pembersihan ketika telentang. Kemudian dia dimiringkan ke kiri. Perlu untuk membersihkan punggungnya sebelah kanan, termasuk duburnya. Dibalikkan lagi, sudah bersih sebelah kiri, dia dibalikkan ke kanan, membersihkan badannya yang sebelah kiri. Apabila pembalikan 3 kali ini sudah terjadi, maknanya seluruh badannya sudah bersih dan sudah disaksikan tidak ada kotoran lagi yang melengket. Dia ditelentangkan lagi. Sesudah diselentangkan lagi dan dicocokkan badannya dan dibereskan segala anggota-anggota badannya yang memerlukan kebersihan, baru dia diwudukkan. Mewudukkan ini persis kita berwuduk dengan diri kita sendiri. Jadi salah seorang dari yang memandikan mengambil air yang bersih, mencuci mukanya seperti dia sendiri mencuci. Segala anggota wuduknya dibasuh dengan air 3 kali. Apabila dia sudah diwudukkan, hati-hati, auratnya tidak boleh terpegang lagi. Segala sesuatu yang membatalkan wuduk bagi dia juga membatalkan. Baru dia dikeringkan dengan handuk, baru diangkat ke atas kain kafan. Ini harus dengan perhitungan. Sementara memandikan, di sana orang sudah menyewai kafan dan sudah diatur begitu rupa. Sampai nanti ahli yang mengatur kafan juga ahli yang cukup mengerti tentang nanti bagaimana pembukaan di kubur. Saudara-saudara, balik kepada zikir. Selama memandikan, orang harus tahu tidak ada tempat untuk zikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabat mengatakan 3 tempat kita tidak boleh bersuara. 1, ketika mengurus jenazah. Yang kedua, ketika perang. Jangan perang, jangan ribut-ribut, jangan ngomong-ngomong, jangan zikir juga, ketahuan sama musuh. Meninggikan jenazah juga begitu. Dan yang ketiga, ketika tawajuh kepada Allah, kita diperlukan ketika itu diam. Zikir dalam hati ketika memandikan, lafaz yang akan dibaca, Ghufranaka ya Rahman, Ghufranaka ya Rahman. Atau mau ditukar Rahman ini dengan kata-kata Allah juga boleh, Ghufranaka ya Allah, Ghufranaka ya Allah. Maknanya keampunanmu ya Allah, keampunanmu ya Allah. Keampunanmu untuk dia dan keampunan untuk saya. Di doa ketika memandikan itu memohonkan keampunan dari Allah untuk kita dan untuk yang dimandikan. Saudara-saudara, tentu saja cara memandikan yang semacam ini meminta disediakan tempat yang cukup luas, air yang cukup bersih dan cukup memadai. Pemakaian sabun dan kapur barus dan alat-alat lain itu pada umumnya sudah dapat dilakukan seperti biasa. Memandikan dengan sabun, dan sabun sama saja dengan sabun memandikan orang hidup. Berulang kali disabuni. Airnya seluruh dikeringkan dengan handuk sebelum dia diletakkan ke atas kafan. Kalau sudah di atas kafan, kapas yang sudah disediakan untuk menutup anggota-anggota badannya yang perlu tertutup, mata, leher, dan celah-celah tangan diseling dengan kapas yang sudah dikasih obat-obat yang agak mengharumkan, cendana atau lain-lain. Kapur barus sangat boleh digunakan bagi menjaga bakteri dan bagi menjaga cepatnya perubahan jenazah. Kapur barus mempunyai daya melambatkan perubahan-perubahan tubuh jenazah. Sekarang saudara-saudara yang terhormat, yang harus kita ingat, selama kita memandikan itu kita harus tahu ini ibadah. Kita sedang beribadah, sama saja dengan sedang membaca Quran, kita sama dengan salat. Artinya kita harus jangan putus dari niat. Ini memenuhi perintah Allah. Dan undang-undang Allah dalam cara memandikan ini kita penuhi. Orang yang selesai memandikan, disunatkan lagi mandi. Jadi kita memandikan jenazah wajib. Tapi kita sendiri sesudah memandikan jenazah, disunatkan mandi. Membersihkan badan lagi. Boleh kita mandi nanti di rumah sesudah jenazah ini selesai ke kubur, nanti pulang dari kubur kita mandi lagi. Ada perintah dari Nabi untuk kita disuruh mandi sesudah memandikan jenazah, berbersih-bersih. Saudara-saudara, 3 tempat perintah agama cepat. 1, jenazah kalau sudah selesai, sudah hadir, artinya sudah mati, seluruhnya harus yang cepat, memandikan yang cepat, mensalatkan, jalan ke kubur yang cepat.
Dan Rasulullah melarang jangan memenjarakan jenazah Islam di rumah. Ya. Jadi menahan-nahan jenazah di rumah itu namanya menjarakan. Kok dipenjarakan dia di rumah? Cepatkan saja ke kubur. Nunggu. Keliru sekali orang yang mati disuruh nunggu orang hidup. Ya? Orang yang hidup nunggu orang mati. Oh iya, anaknya yang di Jakarta, anaknya yang di sana. Perlu apa dia dengan anaknya itu? Apa kembali rohnya kalau anaknya datang? Oh, untuk kepuasan hati anaknya, kata siapa? Jangan-jangan anak itu sendiri tidak ingin lihat muka bapaknya. Ya, cepatkan saja, biar saya nanti lihat kubur saja. Oh iya, kan perlu dilihat, kata siapa perlu? Untung siapa kalau dia melihat? Dia yang untung apa jenazah yang untung? Sama sekali tidak ada yang untung. Jenazah tidak untung, yang melihat juga tidak untung. Itu hanya khayal manusia yang tidak ada dalil. Dikira ya nanti kasihan kalau dia tidak melihat. Apanya yang kasihan? Jadi maknanya kalau tidak alasan yang terlalu gawat, segala sesuatu mengurus jenazah cepatkan. Pernah sahabat mengatakan, kami mengantarkan jenazah bersama Rasulullah, beberapa buah sandal kami copot. Ada yang sepatunya malah copot. Kenapa? Karena jalannya Rasulullah itu cepat sekali. Seperti orang akan bertempur perang kalau mengangkat jenazah ke kubur. Jadi bukan lenggang-lenggang kangkong serapang 12. Seperti orang menyanyi mengantarkan jenazah. Yang cepat, yang cepat, yang cepat. Karena jenazah memerlukan kecepatan segala. Wa amma menangis. Ini terutama untuk ibu-ibu. Meratap menangis terlarang. Setiap tangis menyakitkan jenazah. Apalagi tangis yang pakai ukara, pakai sastra, macam-macam. Aduh, minggu yang lalu mesti sama-sama saya ke pasar. Aduh, macam-macam. Mana minggu yang lalu, yang bulan yang lalu. Ada yang mengatakan, kemarin masih kuat duduk sama-sama. Aduh, sekarang dia tidak ada lagi. Apa yang dibaca ini? Jadi jangan banyak bicara, tutup mulut dan tafakkur bahwa kita akan menyusul dia. Sebentar lagi kita akan menyusul. Perkara sedih boleh, nangis boleh, tapi bersuara tidak boleh. Air mata boleh keluar. Nabi saja ketika anaknya Ibrahim mati juga meneteskan air mata. Tapi bersuara, berbicara, apalagi berpantun, bersastra, nyanyi-nyanyi kayak orang setengah gila, itu seluruhnya haram. Narik-narik rambut, nyowek baju, jahiliyah. Jahiliyah. Yang sabar, yang sabar, yang sabar. Dan Nabi mengatakan as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika momen pertama itu. Lihat dia sudah mati, dapat kabar dia di sana temponya sabar. Jangan 3 hari kemudian. Ya Pak Kiai, alhamdulillah sekarang saya sudah sabar. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari baru sabarnya datang. Keliru. Sabar ketika lihat mati itu, ketika jenazah diangkat dari rumah. Itu namanya inda sarmatil ula. Di situ digunakan kesabaran. Jadi kuatkan kesabaran, tidak boleh bersuara dan tidak boleh mengantarkan jenazah dengan nyanyian, dengan tangis dan dengan api. Jenazah lalu di jalan diiringi dengan dupa, diiringi dengan mejan, terlarang. Itu kelakuan orang Majusi penyembah api. Kita mengantarkan dengan penuh diam dan tafakkur. Wa amma zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau mengucapkan kalimat tahlil selama jalan, termasuk barang yang banyak perlainan pendapat tentangnya. Ada orang yang berpendapat kalau akan ditahlilkan jangan di jalan raya. Ada tempat tahlil yang lebih khusyuk. Kalau akan dibacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tempat lain yang lebih sesuai untuk zikir. Tapi ada yang mengatakan, oh ini maghfurtun. Lihatkan bahwa kita Islam. Orang kita sudah di negara Islam, orang sudah tahu jenazah ini jenazah Islam. Kalau kita 50-50, 50% Hindu, 50% Islam, kita boleh melihatkan diri.
Orang sudah kenal kita Islam. Oh kan kita propaganda. Propaganda apa? Ya kan ini syiarnya Islam. Bukan itu tempat syiar itu di tempat syiar. Ini tempat zikrillah. Ingat diri akan mati. Saudara-saudara, ini hal yang tentang berteriak di jenazah ketika mengantarkan atau zikir dengan suara keras. Lebih baik barang itu ditinggalkan dan diganti tempat zikir yang lain. Tahlilan boleh. Makan di rumah jenazah terlarang. Menerima kiriman dari jenazah, alamat absendernya dari kubur, boleh. Kalau yang dikubur bisa kirim nasi. Tapi kalau familinya yang kirim, dia kena musibah. Dia harus dikirimi nasi, bukan dia yang harus kirim nasi. Rasulullah mengatakan, "Oi keluarga si anu sedang kena musibah, kirim makanan kepadanya, jangan ribut lagi dia dengan soal dapur." Jangan kita membawa perut kosong ke rumah jenazah, minta lagi amplop. Wah, ini dah cari untung dengan kematian orang lain. Itu jangan dilakukan. Kita berbuat baik kepadanya, berbuat baik, jangan membawa perut yang lapar. Saudara-saudara, ini beberapa pelajaran yang sangat praktis. Saudara bersedekah kepada orang yang kena kesusahan. Jangan saudara memeras lagi karena dia sudah kena musibah. Apalagi harta pusakanya belum terbagi, hak anak yatim masih ada. Jangan sudah termakan hak anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendidik kita pandai mengurus jenazah. Semoga faedah-faedah pengurusan jenazah ini dikurniakan Allah kepada kita. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina wa alhiqna bis salihina waj'alna mimman ya'khudhul kitaba bil yamin waj'alna yawmal fas'il akbari aminin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najjina bi 'afwika wa hilmika minal 'adzabil alim ya barru ya rahim ya halim ya karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada rabbana sarrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir rabbana sarrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir rabbana sarrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.